Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kekenyangan ini makannya. Sebelah kanan jawabnya masih pelan-pelan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau semangat enak. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasudiyah Yasirna Rasa PPKN, wabil khusus Syekhina Al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghasibullah Masnul Qaddasallahu sirahum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan Maulid nih. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya Karimallah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidal Kaunaini. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidal Syakulaini. Assalatu wassalamu alayka ya Ahmad. Assalatu wassalamu alayka ya Toha. Assalatu wassalamu alayka ya Yasin wa rahmatullahi wa barakatuh. Agithna ya Rasulullah syari'an bi'idna syari'an bi'isatillah. Al-Fatihah. Sahibul Bait Bapak Haji Garin sekeluarga, begitu juga yang ikut manaki, semoga semuanya dipanjangkan usia dunianya dalam taat, zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi seluruh kehidupannya, senantiasa dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala maksud dan tujuan serta cita-citanya. Amin ya rabbal. Begitu juga para wakil talqin, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah Kiai Haji Dr. Anas Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Khaitami. Semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, dilimpahkan kesehatan untuk khidmat terus kepada Hadratus Syekh Pengarsa Abah Qaddasallahu sirah. Ikhwan akhwat rahimakumullah semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan karomah Pengarsa Abah Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sekarang bulan Rabiul, bulan muludan. Nggak apa-apa, sudah tradisi di Indonesia kalau bulan Maulid mau balik panen, besek kagak kurang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Tetangga kanan kiri musola semuanya panggil Maulid. Alhamdulillah. Hebatnya apa? Tahunan Maulid ya, Masya Allah, amplopnya gede Maulid. Betul ini berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amplop Maulid gede, paling sedikit cenggok. Tahu cenggok? 1.500 cenggok Maulid tuh. Masya Allah, udah kagak ada yang 1 juta sekarang, nggak ada cenggok Maulid. Orang rame-rame digotongnya panitianya. Paling kecil se-RT lah, se-RT diminta duit. Seorang 1.000, 100.000, 100.000 aja udah ketahuan. Karena memang begitu. Kita juga manaki bagaimana nih menciptakan situasi dan kondisi seperti itu. Makanya kalau kotak jalan, kardus jalan, ya jangan dilihat gedenya, istiqomahnya biar 2.000 perak, tapi istiqomah.
Itu nanti jadi celengan tuh, jadi wasilah. Amal soleh dipinta jadi wasilah, kabul. Amin. Gitu. Ya. Kan hakikatnya kata Abah ngasih itu nyimpen buat diambil lagi nanti. Begitu. Ya. Makanya kalau orang-orang dulu nih, ya, pendidikan orang dulu. Saya dulu dididik lagi pesantren sambil sekolah ibtidaiyah. Itu dididik, kalau dulu bayar ngaji itu nggak bayar. Cuman setiap malam Jumat itu ada prelek, Pak Haji. Prelek. Kalau saya dulu begitu. Jadi tiap hari itu mau masak sesendok. Kadang-kadang 2 sendok. Berapa? Tiap malam Jumat bagi. Nggak ada beras, minyak tanah. Dulu kan minyak tanah dulu mah. Begitu. Ya. Jadi manakib ini mendidik kita supaya menjadi orang dermawan, karena kita bersama yang maha kaya. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah, istri saya tuh di rumah bilang begini, kalau saya keseleo, Bun, ayah lagi nggak ada duit. Ayah jangan suka bilang nggak punya duit. Ya, bunda mah nggak mau nggak punya duit. Orang perempuan mah nggak mau nggak punya. Ibu-ibu mau nggak punya duit? Oh, ya makanya jangan suka bilang nggak punya duit, jangan. Ya, bilang belum datang. Duitnya belum datang. Jangan bilang nggak punya, ntar nggak punya beneran. Masya Allah. Kalau belum datang mah bakalan begitu. Ditegur, saya terima. Alhamdulillah Bun, ayah diingetin. Iya, jangan diulangi lagi tuh. Bilang nggak punya duit. Ya. Jadi bilang belum datang duitnya. Bilang begitu. Ya. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini Hadrati Syekh Pangarsa Abah yaitu mencatat setiap huruf-hurufnya mengandung makna dan arti. Rohnya adalah Robito. Jadi dimaknain oleh Pangarsa, rohnya adalah Robi, baknya adalah Basyiroh. Terus di sini iya-nya adalah Yusrullah. Terus ainnya adalah Abdullah. Alifnya adalah Allah, lamnya Lailatul Qadar. Wawunya adalah wali, lamnya yang terakhir adalah liqaullah. Saya akan berusaha yaitu mengorek atau menggores baknya saja, Basyiroh. Apa itu Basyiroh? Ikhwan akhwat harus cerdas. Apa itu Basyiroh? Ya. Basyiroh itu adalah penglihatan. Basyiroh itu ada 2, ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Orang yang dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia melihat dengan Basyiroh Allah. Makanya ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau dzikirnya udah maksimal, ya. Kalau dzikir jahar dan hobi itu maksimal, hati-hati melihat, hati-hati mendengar. Karena Bapak dan Ibu bicara dengan kalamullah. Ini kalamnya Allah ini. Emang punya siapa ini? Ya Allah. Ini punya siapa ini? Punya Allah. Kita nggak punya apa-apa. Makanya ahli dzikir, para kekasih Allah. Masya Allah. Coba lihat Pangarsa Abah. Apa yang dimau oleh Pangarsa Abah, apa yang dilihat jadi. Karena melihatnya dengan apa? Melihatnya dengan pandangan Allah. Makanya bapak-bapak nih jangan sembarangan kalau kemana-mana mandang, Masya Allah, mandang yang muda, ntar pengen ketemu, pengen lagi. Lagi jalan-jalan nih. Makanya Bu, kalau lagi jalan-jalan gandeng terus bapak-bapak. Ya, Masya Allah. Ini mah pengalaman saya Bu, pengalaman. Namanya kita punya mata ya Pak. Basyiroh kemana-mana, subhanallah. Kayak kemarin nih, anak saya, alhamdulillah, saya memang begitu. Anak ada yang harus saya didik agama, ada yang harus didik umum, ada yang
Anak saya didik vokal, nyanyi, biarin dia jadi artis, duitnya banyak buat manakib. Iya, saya kursusin di Purwacaraka, kemarin pentas di Sumarekon, ya di Pasar Senggol itu di atas. Saya lihat, Masya Allah, tabarakallah. Istri saya bilang, ayah cuci mata. Enggak bun, ayah nggak cuci mata, kelilipan. Dia bilang. Saya kelilipan ini bun. Allah Rabbi. Ya, jangan sekata-kata ya, awas ya. Dia bilang begitu. Iya bun, udah tenang. Udah. Ingat ayah diawasin sama abah. Bilang begitu. Istri saya, ayah diawasin sama abah. Iya bun. Jadi iwan ahwat rahimakumullah. Saya dapat pendidikan seperti itu oleh guru-guru saya. Dikatakan kalau punya anak jangan agama semua, ntar nggak ada yang bangun pesantren. Jadi anak itu satu ada yang jadi kiai, satu ada yang jadi pejabat, satu ada yang jadi pengusaha. Saya dididik begitu. Kalau saya nggak tahu bapak-bapak. Makanya yang satu nih ya kayak Seholid itu saya didik bisnis itu, bukannya agama. Yang nomor 2 anak saya si Jamila saya didik agama, makanya di pesantren terus itu. Masukin Darun Najah. Sekarang dia kuliahnya masukin, saya bilang udah kuliah agama. Ya. Saya masukin 2 itu di Anida sama di Bina Insani. Kebetulan memang yang punya Anida dan Bina Insani teman saya. Dua-duanya alhamdulillah gratis. Alhamdulillah, karena memang yang punyanya temen tuh, enaknya punya temen tuh begitu bapak-bapak. Oke, masukin dah, bikin kartu KIP. Ya Allah, udah gratis tiap bulan, dikasih sangu, dikasih ongkos. Ya, makanya Masya Allah, tabarakallah. Itu Anida, rektornya teman istri saya. Bina Insani juga teman saya juga itu. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Banyakin teman. Cuman bedanya saya, kalau saya sama teman-teman di luar, alhamdulillah ya. Saya kalau sama teman-teman nih, ikhwan akhwat rahimakumullah, jarang saya minta bingkisan, minta duit, jarang. Saya kalau sama teman-teman yang saya minta, saya bilang itu, saya mintanya kerjaan. Bagilah saya kerjaan. Kalau minta duit puyeng dia. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kalinya gedeg dong kita. Tahu gedeg? Udah kesel aja datang dia, ya minta duit nih. Datang dia minta duit nih. Saya datang teman nggak pernah minta. Ya, saya minta kerja. Saya minta kerjaan lah, saya bilang. Ini aja nih kayak nggak lah, udah. Saya bilang kalau saya minta kerjaan hasilnya banyak. Saya nanti seperti bapak lagi. Bapak ngasih ke saya bisa ngasih orang lain lagi. Saya bilang begitu. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, dzikir itu mendidik manusia jadi cerdas. Yang nggak mungkin jadi mungkin dengan dzikir itu. Dan penglihatannya hebatnya Allah. Basyiroh itu Masya Allah. Makanya ikhwan akhwat rahimakumullah disuruh tawajuh itu melihat bersama Allah. Jadikan atuh ya Allah, bukakan hijab. Mau ngelihat apa? Cuman kita yang masuk bersama Allah, kita belum bisa menghilangkan aku, sulit. Kalau tidak dipisahkan. Hanya kita dengan Allah saja. Yang lain kita boleh masuk. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Makanya diperbanyak. Makanya Abah mengatakan dari 24 jam hidup itu coba usahakan dzikir hobinya itu. Usahakan. Kalau ikhwan akhwat sudah bisa 8 jam itu dzikir hobi, luar biasa. Paten udah. Kalau sudah bisa 8 jam begini. Wah, Masya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ya. Jadi ahli dzikir itu melihat dengan penglihatan Allah. Apa yang diperbuat semuanya adalah kehendak Allah.
Makanya dikirnya napi isbat, meniadakan. Napi itu meniadakan, isbat yang ada hanya ini. Makanya kalau lagi dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang ada ini, la ilaha. Kalau tersirat, iyo lagi digerakkan kita nih, la ilaha illallah, lidah digerakkan semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada tersirat kencengin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya dilatih antara dikir jahat dan hobi seirama dengan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dikir jaharnya hilang, yang ada ini. Kalau sudah banyak, ini udah nggak pakai isyarat lagi ini. Nggak usah dibantu. Sampai timbul apa? Sampai timbul rasa. Kalau sudah ada rasa bersama, dikir ini akan hilang. Ini sudah tidak ada lagi. Kalau sudah ada rasa, kalau belum ada rasa harus ada ini. Di Iwan Ahmad rahimakumullah. Ya. Emang begitu. Karena kita banyak lupanya, banyak mengingat dunianya, banyak koplahnya, sehingga sulit untuk merasakan bersama itu sulit. Soalnya mesti dijentrein aja kita ini. Kalau masalah jasad, ya masalah jasad, dulu kita lagi pacaran, coba dah. Kalau lagi bersama kekasih, masya Allah nikmatnya luar biasa. Ya, kalau bersama kekasih itu kagak sayangan kita. Asli nggak sayangan. Jalan kemana aja, neng tenang. Padahal itu duit dapat pinjem. Asli. Masya Allah. Kita bela-belain minjem. Cuman buat kekasih. Allah. Tapi yang kita rasain enjoy aja gitu kan. Enjoy, hebatnya apa hebatnya? Itu setiap minggu duit buat apel ada aja. Padahal udah nipu sono nipu sini gitu. Asli, orang tua kita bohongin terus kan begitu. Aduh, Pak, kan begitu. Mak, udah ngebohongin orang tua melulu kita itu. Tapi untuk sang kekasih. Begitu juga kalau kita sudah cinta kepada Allah. Kita lagi belajar cinta nih, belum cinta belum. Kalau sudah cinta kepada Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, apa yang mau engkau korbankan untuk Allah dan Rasul? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, seluruh harta bendaku untuk Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah bertanya, lalu untuk kau apa? Aku masih punya yang lebih dahsyat, yaitu Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sampai seperti itu. Nah kalau model kita begitu, ya besok bagaimana makan, bagaimana anak sekolah, mau ngisi bensin. Model kita belum bisa, karena memang rasa cinta belum ada. Ya, cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan lahir, bukan batin doang, bukan. Makanya kita belajar cinta di manakib Bani, lagi belajar cinta. Suatu saat saya lagi kumpul dengan para waktal. Saya bilang para waktal itu sebetulnya kalah sama ikhwan-ikhwan ini. Saya memang pernah begitu. Loh kok begitu? Kayak iya. Sekarang begini. Waktal dia diundang 20. Jangan diamplopin. Undang lagi besok datang nggak? Ketiga kali undang lagi datang nggak? Kagak kan. Mesti perhatiin kaki sama perut. Sekarang kita bayar. Datang kita jemput, pulang kita antar.
Kita siapin mobil. Sampai saya bilang begitu. Makanya ikhwan nih, di hadapan mulia ini hanya mengharap ilahi anta maksudi waridho, tetapi waktal ada kelebihannya. Ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ikhwan juga sama, ada kelebihan, ada kekurangan. Cuman kata yang sebelah sono, ya banyakkan kurang ikhwan. Nggak boleh begitu. Yang ngomong begitu malah suka banyak yang kurangnya dia. Kelebihannya waktal itu ibadahnya suka maksimal. Ingat Ka'bahnya maksimal di atas rata-rata. Ingat Ka'bahnya di atas rata-rata. Yang dilihat Abah aja Basyirah begitu. Ngejeritnya di atas rata-rata. Makanya dijadiin staf khusus. Seperti itu barangkali. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah ya. Jangan di hadapan Abah ini sama ikhwan. Sama. Cuman Abah bilang, Abah sayang, cinta kepada seluruh ikhwan. Terus apa lagi? Tapi ada yang diistimewakan oleh Abah, ikhwan yang mau buka manakiban. Kenapa orang yang ikhwan yang mau buka manakiban? Karena orang yang ikhwan yang buka manakiban, pengorbanannya untuk Allah, untuk kekasih Allah, Sultan Aulia luar biasa. Tapi jangan ujiannya jangan main-main. Ya, mungkin ibu bapak belum pernah kalau manakiban pinjam duit. Saya mah bukan sekali dua kali, sering. Mau manikaban di rumah, nggak punya duit, saya pinjam duit 10 juta setiap manakib. Karena setiap manakib bisa harus punya duit 6 juta di rumah. Nggak punya duit saya pinjam ke yayasan, saya pinjam ke guru-guru, saya pinjam ke teman. Hebatnya apa? 2 minggu 3 minggu saya bisa kembaliin tuh duit. Saya bisa kembaliin, ada rezekinya. Itu yang membuat saya yakin terus manakiban. Jadi manakiban itu bukan punya kita. Ini bukan punya Pak Haji Garin. Rumah Pak Haji Garin dipinjam sama Abah. Istri saya bilang, itu mah majelis Abah ya. Yakin aja sama Abah. Subhan, sampai begitu. Asli ini. Ya. Bukan buka-bukaan, emang adanya begitu. Maksudnya ikhwan biar yakin lah. Karena setiap dibaca manakiban, Sultan Aulia hadir. Para wali semuanya hadir yang diinjak oleh Sultan Wali. Ini sudah termasuk ziarah kita. Kata Abah, manakib itu ziarah. Seluruh para wali hadir karena Sultan Aulia yang hadir. Ya, makanya ikhwan akhwat rahimakumullah, jangan main-main manakib. Orang dulu mah pengen hajat itu manakib di rumah. Cuman bedanya kita di sini. Ya, kita lain beda sih memang ya. Kita mah emang ikhwan yang paling disayang oleh Hadratus Syekh. Orang dulu mah manakiban di rumah, bisa keluarga. Atau tiap malam. Kalau punya hajat kan begitu tiap malam. Tahajud tiap malam, manakiban di rumah. Makanya kata Abah, manakib jangan dibikin susah. Manakib itu adalah baca Quran, baca sholawat, tanbih, tawasul, mangkobah, Bani Hasim, itu manakib. Sampai Abah tantang siapa yang bikin susah manakib. Jangan dibikin susah manakib itu. Ayo laksanakan di rumah. Cuman emang berat. Ya, coba dah di rumah sendiri baina bisa wal maghrib. Habis selesai kita makan, ajak keluarga manakiban. Ada aja tuh halangannya. Ya, halangannya tuh ada aja dah, coba. Ya. Yang pengen pipis lah, itulah. Yang ada cara segala macam ada dah. Yang mules lah, biasanya ibu-ibu yang rajin mules lah.
Oh iya, istri saya begitu. Ada aja mules. Sampai bilang, udah ayah aja sendiri, udah menakib. Begitu. Akhirnya kita sendiri. Baca Quran sendiri, salawat sendiri, tanbih sendiri, tawasul sendiri, mankoba diborong semua. Itu menakib tuh. Ya, jadi ikhwan akhwat rahimakumullah. Udah yakinlah, jangan main-main pokoknya. Torekoh ini orang-orang yang beribadah dengan jasad dan hati dan rasa, jangan main-main. Makanya bapak-bapak juga jangan tanggung-tanggung sama ibu-ibu, langsung tenggelam. Disuruh Bani Hasim tiap malam 1680. Saya mah tiap malam itu paling cuma 35 menit, Bu, Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Allah 35 menit. Cepat. Nah kalau kita udah biasa bawa mobil di tol makan cepat. Neng. Ya. Lalu saya tambah istighfar 40 menit 2400. Astagfirullah. Cepat. Pegang tasbih sambil punya wudhu melonjor di kasur. Kadang-kadang tasbih dipegang mata mengelembut begitu. Emang begitu. Nikmatnya tidur sambil baca sholawat, nikmatnya tidur sambil baca istighfar. Abah pengen ikhwan jadi senang semua. Benar nih. Ya, senang semua. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Saya lagi ada urusan. Kalau urusan saya selesai, saya nazar mau manakib tiap hari seminggu berturut-turut di rumah. Ya, nanti ke Kamal kita mesir tiap hari itu. Saya sampai begitu. Urusan selesai, nazar seminggu berturut-turut tiap hari manakiban di rumah. Siap Bun? Siap ya. Begitu. Karena kata orang dulu, kalau pengen urusan selesai harus nazar. Nazar itu utang sama Allah. Begitu. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, udah jangan khawatir dah. Ya, udah pokoknya kalau udah belajar dikit jangan khawatir. Ya, ikhwan akhwat yang paling bagus. Ya, kita mah waktal yang paling jelek ya. Begitu aja dah. Ya, kita mah waktal yang paling jelek udah. Udah gitu. Ini Kiai Kamal udah alhamdulillah. Terakhir nih. Ya. Saya kalau berangkat manakib ada nggak jadi saya. Makanya kemarin Jagat Aras nggak jadi, di Parung nggak berangkat, di Anur nggak berangkat. Emang nggak dibisain. Kendaraan mobil ada 2, dipakai semua saya. Yang satu dipakai ke Bandung sama anak saya si Walid. Yang satu dipakai istri saya kuliah. Motor dipakai belajar, emang nggak bisa, udah. Mau bilang apa? Ke Anur nih. Tukang Agus nggak bisa datang. Ke Parung nggak bisa datang. Kan berturut-turut tuh kemarin tuh, mana tuh? Malam Kamis, malam Jumat, kan gitu. Nggak bisa, saya Allah Rabbi. Hebat nggak tuh? Guru punya rahat. Ini tanya Kiai Kamal juga begitu. Kiai Kamal pernah ngomong mas saya. Saya kalau nggak diinformasi nggak pernah. Iya, udah setuju, saya mah udah. Betul itu. Emang kalau lagi nggak dibisain asli. Jangan main-main. Kita sudah di dalam genggaman guru nih. Roh kita digenggam oleh guru. Makanya di situ ada rubitoh. Rubitoh itu adalah pertalian suci ruh antara murid dengan itu rubitoh. Jangan dalam-dalam kecemplung. Ya, semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Hadratus Syekh untuk manakiban. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.